Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Mas Tisno mau kemana? Saya Kok kayaknya gugup gitu? nggak apa-apa, Umi. Saya mau belanja buat kebutuhan di rumah. Lah kok belanja sendiri, emang nih Yanti kemana? Umi, sebenarnya itu ada yang mau saya tanya sama Umi. Hukumnya gimana sih, Umi? Kalau ada istri yang nggak peduli sama anak sama suaminya. Maksudnya bagaimana? Jadi begini, Umi. Pak, Bapak. Apa sih? Ada apa sih? Ini apa? Hah? Uang belanja cuma 20.000. Bisa beli apaan? Hah? Nasi, tempe, tahu tiap hari. Itu lagi nggak bosen. Harga beras tuh sekarang mahal. Belum beli gas. Emang masa mau pakai apaan? Kayu? Balik lagi ke zaman batu gitu. Bu, kamu sabar dong. Alah. Sekarang ini baru segini yang bisa aku hasilin. Ya disyukurin, dinikmatin. Insya Allah lah akan menambah rezeki kita. Kamu tenang aja. Apanya yang mau disyukurin? Hah? Apanya yang mau dinikmatin? Tiap hari cuma makan nasi, tempe, tahu, ikan asin. Kadang makan, kadang enggak. Belum lagi biaya sekolah Rani. Makanya Bapak kerja dong yang benar. Orang lain bisa tuh kasih uang belanja istrinya 100.000 sehari. Kamu tuh terlalu pemalas. Ya udah sabar dong. Aku kan juga selalu usaha. Usaha apa? Bu. Apa lagi nih? Sini kalau ngomong. Berapa, sayang? Nah, ini kan belum bayar uang ulangan. Terus nanti uang ulangan ini gimana, Pak? Dengarkan anak kamu. Dia juga butuh ya biaya sekolah. Makanya Pak, kerja yang benar. Biar kita semua kecukupan. Pusing ibu jadinya kalau begini. Sayang, nanti uang ulangannya Bapak yang bayar ya. Ini ada uang buat kamu jajan. Pegang. Udah, kamu berangkat sana. Hati-hati ya. Jangan pisah dari teman-temannya. Ya, bareng terus. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, sayang. Nino, sorry, gue cuma bisa bantu segini. Alhamdulillah. Makasih, Bar. Ini lumayan banget buat nambah beli beras. Iya, jangan lupa dibalikin ya. Iya. Semuanya 80.000 sama yang kemarin. Ya, saya usahain bisa cepet. Jangan diusahain, no. Harus pasti. Soalnya tuh duit bakal bayarannya si Otong. Nah, bini gue kagak tahu. Kalau bini gue sampai tahu, bakalan nyap-nyap kayak bini lo. Ya udah. Pamit dulu ya, mau ke bengkel. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, no. Ya. Emang susah ya punya suami yang otaknya dikit. Jadi nggak bisa mikir yang luasan gitu. Gimana caranya kek cari duit yang banyak. Ngandelin jadi tukang tambal ban. Mana bisa kaya kalau begini. Ngandelin. Aduh, cewek cakep jalan kagak lili ah. Muka cembetut aja. Ngapain sih kok? Sengaja ya nungguin saya lewat. Lu orang tahu aja. Singkoh. Ngapain nungguin saya? Saya kan cuma dasteran gini. No, yang cakep yang no. Si Mary. Yang punya salon baru tuh cakep. Tapi lu kan begini, body lu gitar Spanyol. Bukan apa-apa kok. Saya tuh takut kalau misalnya mampir. Takut tagih utang. Kagak. Gue kagak mikirin lu lece-lece ya. Yanti, tahu? Gue malah pengen kasih lu job. Kasih lu rezeki. Rezeki apaan? Tapi ada syaratnya. Apaan sih syaratnya? Lu orang cuma temani gue jalan-jalan ah. Hah? Cuma makan doang. Maunya? Duh, pasti makan enak nih. Daripada di rumah cuma makan tahu tempe doang. Paling banter oseng toge. Mau? Iya. Nah udah. Gitu dong. Ini Louis
Ejisasi. Ejis sape. Buat saya kok. Iya. Ini kasih apa di pungutan? Kagak. Gue kasih lo. Kasih. Jangan lupa temenin gue jalan-jalan, ah. Lihat orang ih. Lani, kamu kok nggak jajan? Enggak, Riz. Soalnya tadi ibu aku masaknya enak banget. Sampai aku makan 2 piring. Wah, pasti itu enak banget. Pantesan aja kamu nggak pernah jajan. Iya, habisnya nggak lapar. Masa mau dipaksain makan? Ya udah, kamu duluan aja. Aku mau ngerjain tugas. Ya udah, aku duluan ya. Ya, Riz. Mas, udah periksa bannya? Iya, Mas. Wah, ini kenapa aku, Mas? Apa? Kenapa aku? Jangan-jangan ada yang nggak beres nih. Mas, kalau kerja yang benar, jangan nyebar paku di jalan. Astagfirullahaladzim, Mas. Saya nggak pernah ngelakuin hal kotor seperti itu, Mas. Ini buktinya. Kalau kerja yang benar, jangan nebar paku sembarangan. Demi Allah, Mas. Saya nggak pernah nebar paku di perjalanan, Mas. Mas, kalau Mas nggak percaya, ya udah terserah. Terserah, Mas. Allah Maha tahu. Beresin motor gua. Lani, kamu mau nggak naik angkot? Naik angkot? Nggak usah deh, aku jalan aja, Riris. Hah? Jalan? Rumah kamu kan jauh. Enggak kok, aku nggak langsung pulang. Aku ke bapak dulu. Oh, ya udah deh, aku duluan ya. Dadah. Dadah. Mas, udah selesai. Mas. Ongkosnya, Mas. Ongkos apaan? Kerja juga nggak benar. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, demi Allah, saya nggak pernah kasih anak istri saya uang haram, Mas. Saya udah benerin bannya, Mas. Sekarang Mas harus bayar dong. Enggak. Mas, tunggu dulu. Saya udah kerja, Mas. Mas bayar sekarang. Saya nggak mau tahu. Iya, Mas harus bayar. Saya udah kerja, Mas. Nih. Enak banget tuh dia makan. Lah, makan sendirian aja nggak ngajak-ngajak. Makan bisa, bayar utang nggak bisa. Lagian makan sendirian aja sih. Kasian lagi sama anaknya tau. Bang. Berapa, Bang? Apaan sih lo? Anggap aja utang lu yang cepet impas. Balikin. Nggak bisa. Nanti biar laki gue yang bayar. Aduh, lu sama laki lu sama aja. Minjemnya bisa, bayarnya kagak bisa. Iya, tapi jangan gitu dong, balikin duit gue. Kagak bisa. Jangan direbut gitu dong duit gue. Apanya? Kagak bisa balikin duit gue, balikin duit gue. Balikin duit gue, Kak. Apaan sih lu? Robek! Balikin.
Dik, kamu kenapa? Enggak, Pak. Rani nggak apa-apa. Beneran kamu nggak apa-apa? Nggak, Pak. Nggak apa-apa. Ya udah, hati-hati ya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Mas, Pak, ada apa, Pak? Mas, istri sampean Istri saya kenapa, Pak? gelut jambak-jambakan. Ya Allah. Di mana, Pak? Di tempat jualan saya. Siapa yang gak bakal marah coba? Hah? Kalau misalnya dihina? Ini semua tuh gara-gara Bapak. Karena Bapak tuh gak becus kerja. Jadi deh, aku bahan hinaan semua orang. Kamu jangan marah-marah begini. Kita ini lagi diuji sama Allah. Bukannya marah-marah, harusnya kita banyak istighfar, zikir. Emangnya dengan banyak istighfar, banyak zikir, terus kita punya banyak uang gitu? Hah? Stres aku tau gak? Stres! Bu, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Anak Bapak udah pulang. Kamu kelihatannya capek banget. Ya udah, kita masuk ya. Ganti baju, terus kamu istirahat. Ya, Pak. Bu, mau kemana? Mau ketemu Cemimin? Mau ketemu di mana? Mau tau aja ya, pesan perempuan. Kamu saya. Kasih ya. Kok? Hah? Makanan apaan nih? Haya. Lu orang pergi mana ini? Emang laki lu kagak pernah bajak makan-makan tempat gini, ha? Borok kok. Ini kan mahal. Bisa makan tiap hari aja udah syukur. Kismin aman sih lu. Nanti pergi mana? Kalau lu lang tiap kali ikut gue jalan-jalan. Kita makan, kita beli pakaian bagus-bagus, ha? Beneran kok. Masa gua bohong? Mau deh. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa hamba. Ampunilah dosa istri hamba. Dan ampunilah dosa anak hamba, ya Allah. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah. Ya Allah, hamba mohon, berikanlah kekuatan untuk keluarga kami. Amin ya rabbal alamin. Oh, dari mana sih? Jam segini baru pulang? Udah deh Pak ya. Saya tuh ngantuk. Nggak mau berdebat, jadi mau tidur. Aku ini kan suami kamu. Kamu nggak bisa dong ngomong kasar kayak gitu. Suami apaan sih? Hah? Suami itu cari duit. Yang banyak. Ukuran kamu jadi uang terus sekarang. Kamu nggak pandai bersyukur namanya. Mau bersyukur apaan? Hah? Bersyukur miskin, tinggal di rumah jelek. Makan tempe tiap hari. Iya. Belanja juga butuh duit, Pak. Udah deh, berisik. Apa sih? Minggir. Ih. Gue makin yakin deh, kalau engkau itu tergila-gila sama gue. Makanya dia royal banget. Sering-sering aja ajakin keluar, biar dikasih duit lagi. Besok kita ke mall ya, beli baju. Uang dari mana itu? Kenapa? Bapak iri kalau aku dapat uang? Hah? Lu tahu aja sih. Bu, aku tanya sama kamu, uang dari mana itu? Ya kerja lah.
Ah, Aku nih suami kamu. Aku harus tahu dong, kamu uang dari mana? suami aku. Kalau suami itu ya, kerja yang rajin, cari duit yang banyak. Kalau penghasilan kamu itu lebih kecil dari aku, ya, gak usah banyak cincong. Ngerti nggak? Makasih ya Mas. Ya Mas, sama-sama. Alhamdulillah ya Allah. Oh Lil, lu tambah lama tambah cantik ya. Ayo mulu. Soal Lui tidak masalah. Oi bawa Lui untuk lu. Jangan seperti itu. Banyak banget kok. Kalau nambahin uang belanja ya serius dong. Masa cuma 10.000? Subhanallah, Bu. Aku minta maaf sama kamu. Tapi aku punya cuma segitu. Alasan aja. Kamu tuh emang males tau gak? Suami zolim. Tega ngantarin anak sama istri. Astagfirullahaladzim. Bu, kamu tuh ya dapat uang berapapun, harusnya kamu itu bersyukur. Bukannya malah marah-marah ngumpat kayak begini. 10.000 dibilang bersyukur. Bersyukur tuh 500.000, 1 juta, 2 juta, itu baru namanya bersyukur. Kamu tuh males sih, dapat 10.000 aja udah girang, nggak mau usaha lagi. Cuma aku yang butuh duit, Lani juga butuh. Pak, Bu, Lani, Kabur kalau dibilangin. Males banget. 10.000, 20.000 aja gue nggak mau. 10.000. Halo cewek. Apaan sih kok? Masa dagangan? Ayo buruan naik. Kita jalan-jalan lah, cari angin. Waduh, itu si Yanti ya, istrinya Mas Trisno. Kok pergi sama Babah Ongjin? Yang bener, si Yanti janjian sama Koko Ongjin dekat halte Tegang. Iya. Kalau Bu Riri nggak percaya, tanya aja soalnya sama Mas Japra. Dia bilang kemarin malam dia ngeliat sendiri. nanya beli instannya ya Bu. Orang dijemputnya aja sama mobil si Koko. Waduh, nggak tahu deh itu mereka mau kemana. Gak takut apa si Yanti sama lakinya? Nggak ngerti. Lagian lakinya nggak bisa apa-apa kali. Si Yanti kalau udah marah, naujubillah. Udah kayak mau makan orang, tau nggak? Iya, amit aja. Rani, kenapa? Makasih ya. Banget ya makanya. Kok bisa begitu ya? Suka janjian sama orang kali. Bandel juga dia. Iya, nggak percaya lu sama gue. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu. Gosip mulu ya. Gak nyadar apa? Tadi anaknya si Yanti ke warung. Si Lani. Mikir, gak ada perasaan ya. Gibah terus. Dosa iya, pahala gak dapat. Lani kamu kenapa? Kok nangis? Pak, tadi ada yang bilang ibu jahat, Pak. Sayang, siapa yang ngomong kayak begitu? Kata ibu di warung, Pak. Terus katanya ibu pacaran sama Bapak Ongjin. Kan baca ibu Bapak.
kasih. Sayang, kamu gak usah dengerin ya orang di kampung ini ngomong apa. Ya? Gak ada apa-apa kok. Yuk, kita masuk. Apaan sih kok? Lucu banget deh. Kemarin juga baru ketemu. Iya iyalah Mer. Masa teman lama nggak boleh kangen? Gua kan punya nama Ong Jim. Sejak kapan lu ganti nama gua jadi Meli? Iya ya udah atur aja jadwalnya ya. Nanti kita ketemuan ya. Bu, lain kali kalau ngobrol sama orang di dalam, jangan di luar seperti ini. Malu dilihat orang, ketawa-ketawa kayak gitu. Terserah lo. Sana masuk. Berisik. Maaf ya kok. Tadi itu ada laki saya, makanya saya sebut Koko Mary. Pantesan. Gua juga bingung. Sekarang waktunya kita jalan-jalan, cari angin segar. Ayo Riz, yang kenceng Riz. Iya. Lagi. Aduh, sebentar Riz. Kamu nggak apa-apa? Riz, perut aku sakit banget Riz. Ya udah yuk kita masuk kelas aja supaya kamu bisa istirahat. Yuk. Sakit Riz. Iya. Baju baru. Ini punya Yanti. Kok dia bisa punya baju baru? Dapat uang dari mana dia? Kok? Bagus banget. Tapi tinggi banget ya. Nggak keseleo makanya. Lu anak memang lucu ah. Lu harus belajar. Lu tahu gak? Nih sepatu biasa dipakai orang-orang kaya. Masih ya? Kok? Hah? Lain kali nuruninnya atau jemputnya jangan di halte ah. Mau turunin di mana? Ya di rumah aja. Otak lu taruh di mana? Ntar laki lu golok gua gimana? Ya bodo amat. Segala laki begituan aja dipikirin. Dia kan pemalas, ngapain kita pikirin, ya kan? Pantes hidup lu kismis mulu. Ledek. Kalau lu cembetut gitu tambah cantik ya. Oh tambah senang ah. Dah. Tumben belum tidur. Dari mana kau? Dari mana? Apa bener selama ini kamu lagi sering pergi sama Kong Jim, hah? Itu siapa tadi yang ngantar kamu? Siapa? Kong Jim? Bukan urusan kamu. Apa sih? Istighfar kamu. Kamu nggak boleh bersikap seperti ini. Jangan gara-gara kamu silau sama harta duniawi, kamu jadi seperti ini. Aku tuh begini gara-gara kamu. Karena kamu tuh miskin, gak bisa memenuhi kebutuhan aku. Ya terus gara-gara aku nggak bisa menuntut gara kamu. Kamu jadi bebas mengendahkan diri kamu sendiri. Dengar ya Bu,
Perempuan itu dilihat dari bagaimana dia menghormati dirinya sendiri. Gak usah ceramah ya. Kamu pikir aku nggak bisa jaga kehormatan aku? Iya. Tunggu Bu, tunggu. Apa sih? Tunggu sini. Ini yang kamu bilang jaga kehormatan, ha? Ini yang kamu bilang jaga kehormatan, hah? Itu. Kamu ngemis-ngemis sama orang untuk beliin kamu barang. Kamu pikir kamu bisa beliin aku barang kayak gitu? Bisa. Masih untung ya ada orang yang perhatian sama aku. Kalau kamu mau istri kamu betah di rumah, cari duit yang banyak. Apa sih? Keterlaluan kamu, Bu. Kenapa? Mau tampar? Tampar, tampar! Aku minta cerai! Mama, Ibu. Ya Allah. Nani. 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 Ya Allah. Ayo Nani. cepetan bawa ke rumah sakit yuk. Ayo, cepet. Dokter, gimana keadaan anak saya? Saya tuh nggak habis pikir ya, bagaimana mungkin kalian nggak tahu kalau anak kalian tuh sedang sakit? Maksud dokter? Memangnya anak saya sakit apa? Anak kalian terkena tipes, dan ini sudah bukan gejala lagi, ini sudah positif tipes. Tipes? Dan dia juga sudah terkena mah dan dehidrasi. Maka sebaiknya anak kalian dirawat saja sampai tipesnya sembuh. Dirawat dong. Iya. Maafkan Bapak ya, Nak. Maafkan Bapak. Idih, ngapain juga sih pakai nangis segala? Emang bisa nyelesain masalah? Gue ada akal nih nyari dana buat biaya rumah sakitnya si Lani. Iya, Cak. Saya juga nggak tahu. Dokter bilang tuh si Lani sakitnya parah. Jantungnya tuh bermasalah, ginjalnya juga. Paru-parunya flek. Saya nggak mau si Lani kenapa-napa. Ya Allah, si Lani sakitnya separah itu, Yan? Udah tahu kan, bapaknya cuma kerja apaan sih? Tukang tambal ban, berapa sih duitnya? Sementara biaya rumah sakit bisa sampai 10 jutaan, Cek. Jadi, saya mohon, kalau Cek mau bantu, tolong bantu pinjemin. Tapi Yan, hari ini Ece lagi nggak pegang duit. Ya Allah, Cek. Saya juga kalau misalnya punya duit nggak bakal saya ngemis-ngemis kayak gini, Cek. Tapi saya nggak ada pilihan lain. Dokter bilang, Lani tuh nggak bisa operasi. Harus dioperasi, Yan. Saya nggak mau kehilangan anak saya cuma gara-gara nggak ada biaya. Tambah lagi kalau nggak ada yang nolong, saya nggak mau Cak kehilangan Lani. Bukan gak ada yang mau nolong, Yan. Jangan salah sangka dulu. Oce hari ini emang gak pegang duit. Kamu yang sabar ya. Oce usahain deh ntar ke tetangga-tetangga. Mau minta patungan buat berobatnya Lani ya. Sabar ya, Yan ya. Makasih banyak ya, Cak. Makasih ya. Sabar. Tolong doain ya. Anak saya selamat. Amin.
bingung, Cek. Kesian Lani. Tante, katanya Lani sakit ya? Iya, Lani itu sakit. Kamu tahu kan, Lani itu anak tante satu-satunya. Tante yang sabar ya, Tante. Tante juga bingung. Riris tahu kan, biaya rumah sakit itu besar banget. Riris sama teman-teman mau nyumbang, tapi nggak banyak ya Tante, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sayang. Tante malah makasih banget. Tapi kalau bisa, galang dananya jangan di kelas aja ya. Kalau bisa satu sekolah. Kan kalau misalnya lebih besar, pahalanya itu lebih banyak. Ya udah deh Tante. Tapi kalau misalnya kamu keberatan, Tante nggak apa-apa kok, nggak usah nggak apa-apa. Tante ini kan sama kayak Lani, orangnya tuh nggak suka ngerepotin. Enggak kok Tante, Riris pengen bantu Lani. Makasih banyak ya. Tapi kalau bisa, sumbangannya secepatnya ya. Soalnya Lani butuh banget. Iya Tante. Makasih banyak ya. Ya udah kamu masuk ih, nanti Tante salamin ya. Iya Tante. Transferan 13 juta dari Cemimin. Hah? Siapa lagi nih? 7 juta dari teman-temannya si Lani. Dari teman-teman SMA gue. Hah? Banyak banget yang nyumbang. Ini Pak. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Hati-hati. Ya. Selamat siang Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tambal ban Mas. Oh, yaudah, biar saya kerjain. Masnya duduk dulu ya. Ya, baik. Alhamdulillah. Gimana penghasilan lo hari ini? Oke kagak? Maksudnya kok? Biasa, penghasilan nyipoin orang-orang. Lo kan biasa gitu, minta duit sama orang-orang, alasan untuk biaya berobat Lani ya. Tapi gua heran lo sama lo. Lu lapar duit bukan bayar rumah sakit, tapi lu pakai untuk poya-poya. Iya biarin aja. Emang kenapa? Situ mau nyumbang. Setiap gua ketemu sama lu, gua selalu kasih lu duit ya. Nah, kalau lu kagak percaya, gua ada catatan. Ada 10 lembar. Nah, lu mau lihat? Jadi gitu, sekarang hitung-hitungan. Kalau lu semakin culas, gue semakin sayang sama lu. Botak. Ayo telepon. Halo? Iya Sus? Iya betul. Ke rumah sakit? Sekarang penting? Ya udah Sus, saya segera ke sana ya. Iya, makasih. Nah, kita langsung rumah sakit, ha? Iya kok. 7 juta. Iya Bu, total biaya sampai hari ini memang sudah segitu. 7 juta? Aduh, duit dari mana? Yang pengasih dari orang-orang kan udah gue pakai buat shopping. Sus, kira-kira berapa lama lagi ya anak saya dirawat di sini? Maaf Bu, kami belum dapat konfirmasi dari dokter. Tapi mengingat kondisi anak ibu yang masih lemah,
Kemungkinan masih beberapa hari lagi, Bu. Nambah berapa juta lagi? Duit dari mana gue? Masa barang yang udah gue beli gue jual-jualin lagi? Duh. Ini uang 7 juta ya. Saya minta anak saya keluar sekarang. Tapi Bu, anak Ibu kan masih sakit. Dokter nggak mungkin mengizinkan pulang. Sus, uang saya tuh udah habis. Tinggal 7 jutanya. Ya, kalau dokter suster mau bayarin perawatan anak saya, ya, saya dengan ikhlas naruh anak saya di sini. Mau dokternya bayarin perawatan anak saya? Tapi Bu, Pokoknya anak saya harus keluar sekarang. Uangnya. Bar. Gimana? Yang 80.000 udah ada? Gue butuh nih buat bayarannya Otong. Gimana ya, Bar? Uangnya sih ada, tapi saya tuh lagi nyicil buat bayar rumah sakitnya Lani. Lu kadang-kadang suka lucu, No. Lu sekarang bukannya udah banyak duit, No? Hah? Banyak duit? Maksudnya apa? Ya Allah, No. Lu nggak tahu. Keluarga itu pada saweran, No. Ada yang ngasih pinjaman, ada yang ngasih sumbangan. Buat biaya pengobatannya Lani. 13 juta, No. 13 juta? Iyalah, No. 13 juta. Makanya gue nggak yakin 80.000 lo nggak bisa bayar. No, gimana keadaan Lani? Operasi ginjalnya selesai? Fleknya masih ada nggak? Halo? Sini. Hop. Istirahat dulu sini ya. Mau tidur ya? Iya, Bu. Tapi perut Tani masih sakit, Bu. Ya udah, tahan-tahan aja. Nanti juga sembuh. Ya kan? Makanya ditidurin. Ntar hilang sakitnya ya. Yuk. Oh, ada telepon nih. Riris. Riris. Udah, kamu lagi sakit. Biar ibu aja yang ngomong ya. Udah, kamu tiduran. Bu, keterlaluan kamu ya. Anak kita masih sakit, belum boleh pulang. Malah kamu paksain. Sekarang kalau sampai ada apa-apa sama anak kita, siapa yang mau tanggung jawab? Waduh, ada yang ngomongin soal tanggung jawab. Yang ngeluarin Lani dari rumah sakit siapa? Hah? Aku. Yang beli obat siapa? Aku. Aku dan aku. Bu, ini bukan masalah uang aja. Tapi ini urusan kesehatan anak kita, Bu. Ya jelas lah ada hubungannya. Ngeluarin Lani dari rumah sakit pakai apa? Pakai daun? Pakai duit kan? Makanya cari duit yang banyak. Jadi jangan ngandelin orang. Tapi kamu itu kan baru dapat duit 13 juta dari warga di sini. Itu kan buat bayar rumah sakitnya Lani. Malah kamu pakai sendirian. Kamu udah gimana sih? Ya udah terserah aku dong. Itu kan uang aku, usaha aku. Yang jelas kamu tuh yang nggak berguna. Duit orang lagi. Ih. Jadi seperti itu, Umi. Situasi yang terjadi dalam keluarga saya. Dan sekarang, terus terang saya bingung. Saya nggak tahu lagi apa yang harus saya lakukan untuk mendidik istri saya. Mas Tresno harus sabar, sebab setiap manusia itu kan menginginkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu juga nggak gampang. Antara suami sama istri juga kudu tahu masing-masing kewajiban dan haknya. Nah, kalau udah mawaddah, warahmah, insya Allah langgeng dah untuk keluarga. Tapi Umi, gimana masalahnya kalau seorang istri itu mengabaikan anak sama suaminya? Ya kalau soal itu mah sebetulnya
ada di tanggung jawab ente sebagai kepala keluarga. Artinya memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan kepada istrinya. Sebab Allah juga kan udah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pimpinan bagi perempuan. Nah, kalau Mas Trisno misalnya punya keinginan untuk menceraikan, ya silakan. Monggo. Umi, saya itu sangat mencintai istri saya. Saya nggak mungkin menceraikan dia. Apalagi kasihan Lani anak saya. Nah, cakep itu. Kalau ente mah tidak punya niatan untuk menceraikan istri, cakep. Sebab apa? Perceraian itu walaupun halal tapi dibenci oleh Allah. Rasulullah juga pernah bersabda, abghadul halali indallah at-thalaq. Perbuatan halal tapi Allah sangat benci, yaitu cerai. Dan jangan lupa itu aja, Mas Trisno sering sholat malam, sering sholat taubat, doain istrinya, mudah-mudahan Allah balikkan hatinya. Sebab yang bisa merubah, membalik hati manusia itu hanya Allah. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Begitu ya. Terima kasih banyak ya Umi. Sama-sama. Atas semua nasihatnya. Amin, sama-sama insya Allah. Iya. Saya juga mohon doa sama Umi supaya masalah di keluarga saya cepat selesai. Amin, amin, amin. Iya, insya Allah. Ibu kamu belum pulang? Gimana sih? Udah tahu ini hari yang penting. Apa dia lupa kali ya? Kalau Lani ulang tahun yang ke-10. Sayang, kamu sabar ya. Ibu kamu pasti sebentar lagi pulang. Ya, Bapak telepon dulu ya. Sebentar ya sayang. Iya, Pak. Halo? Bu, kamu di mana sih? Kamu lupa ya? Kalau hari ini anak kita ulang tahun. Hah? Nggak kedengeran. Apaan sih? Lani ulang tahun. Bu, kamu di mana sih? Ini kan udah malam. Ngapain kamu di situ? Ih, aku lagi sama teman-teman aku. Bu, ini kamu udah malam. Nggak pantas kamu, perempuan yang udah punya suami, kumpul-kumpul nggak jelas kayak gitu. Pasang musik keras-keras lagi. Udah deh Pak, jangan recet nih mulutnya ya. Emang pernah Bapak ngajak Ibu jalan-jalan? Seneng-seneng, pernah nggak? Giliran orang mau seneng-seneng dia repot. Diem deh, Astagfirullahaladzim. Kenapa sih? Hah? Kenapa kalau Lani ulang tahun? Mau duit? Hah? Nanti bentar lagi ditransfer. Urusin dulu aja anaknya. Repot banget sih. Ganggu aja. Ya Allah. Kok sekarang istriku jadi kayak begini? Yuk. Kita nyalain lilin ya. Enggak apa-apa, Pak. Ibu nggak bisa ngerayain ulang tahun Lani. Lani sama Bapak berdua aja ya. Kita nyalain lilinnya ya. Kita nyalain. Dibeliin sama-sama. Ya, jangan sedih gitu. Bapak nyalain buat kamu. Nah, kamu kan lagi ulang tahun. Kamu gak boleh sedih. Tuh, udah nyala. Kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa,
selamat panjang umur dan bahagia. Tidurin. Ayo sayang. Udah. Kamu nggak boleh sedih dong. Nih, dengar ya. Anak bapak yang cantik, yang baik. Kamu harus jadi perempuan yang baik ya sayang. Jadi perempuan yang bisa jaga harga diri kamu, jaga martabat kamu. Kamu harus bisa pelihara akhlak kamu sama akidah kamu. Sayang, maafin Bapak ya. Bapak belum bisa bahagiain kamu. Belum bisa bikin kamu senang, ibu kamu senang. Bapak belum bisa jadi bapak yang bertanggung jawab untuk kalian. Cuma kamu punya bapak satu-satunya. Bapak, Lani sayang sama Bapak. Apalagi bapak sayang, apalagi bapak. Masya Allah. Apa saya nggak salah lihat ya? Kenapa sih, Cak? Ibu. Sini deh. Itu si Lani kan? Iya. Iya betul loh. Itu kagak ngapa-apa ya. Oh, jadi Yanti udah ngebohongin warga. Katanya di rumah sakit, baru dioperasi. Kok kelihatannya sehat-sehat aja ya? Ini nggak benar, Dik. Gak bisa nih dibiarin. Dibelain patungan 13 juta. Ngapain si Lani keluar rumah sih? Lani! Ibu, Kan ibu udah bilang sama kamu, ngapain kamu keluar rumah, hah? Lani lapar, Bu. Lapar, emang gak bisa makan di rumah? Ngapain mesti keluar rumah? Ayo cepetan pulang. Ayo. Sakit, Bu. Sakit apa sih? Manja kamu ah. Ayo cepetan pulang. Bu sakit. Ih, sengaja kamu ya? Ibu sakit. Ini dia orangnya. Hei Yanti, kita udah muak sama tipu muslihat kamu. Sekarang kembalikan uang kami. Ya, Balikin. Iya betul, balikin. Uangnya udah habis, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya udah nggak megang uang. Kami nggak peduli. Uang kamu habis atau enggak, yang penting kembalikan dulu uang kita, ya? Ya betul, Bang. Tapi beneran, saya udah nggak ada uang sama sekali. Beneran kemarin buat bayar rumah sakitnya Lani. Bohong. Bohong dia bohong. Saya berani sumpah. Kalau nggak percaya silakan aja geledah rumah saya. Ah elah, udah ketahuan masih bohong juga. Udah sekarang bawa aja ke kantor polisi. Bawa. Udah bawa Nanti beneran saya. Mama, ini Bu Mai boleh bawa kantor polisi, Bu. Bu, sebentar. Ini ada apa? Istri saya mau dibawa kemana? Emang dia salah apa sih? Mas, kita mau kasih pelajaran sama istri Mas. Soalnya dia udah banyak nipu warga sini. Iya, betul. Kita cuma minta duit kita yang 13 juta dikembaliin. Capek-capek ngumpulin malah dibohongin. Iya, benar. Biar saja diurus kantor polisi. Astagfirullahaladzim, jangan Pak. Jangan. Trisno, kita ini sebenarnya semuanya nggak enak sama lo. Tapi kalau misalkan Yanti mau ngembaliin duit kita nggak akan ngakuin ini semua. Iya. Saya ngerti. Saya maklum keadaan kalian semua. Saya juga minta maaf ya. Kalau gara-gara istri saya, semua warga sini jadi susah. Tapi sekarang gini aja. Semua uang yang udah dipakai sama istri saya, biar saya yang gantiin. Trisno, mau diganti kapan? Pakai apa?
Pakai uang apa pakai daun? Saya tahu kalian semua meragukan kemampuan saya. Tapi saya janji demi Allah, saya akan berusaha ngembaliin uang kalian. Emang saya butuh waktu, mungkin nggak cepet. Tapi setiap saya punya uang, saya akan kasih ke kalian. Sudah. Bagaimanapun, kita kenal dan kita tahu siapa Trisno. Dia kan penduduk sini, penduduk di lingkungan ini. Berilah dia kesempatan. Ya udah, No. Gini, kita semua percaya sama lo. Gua juga percaya sama lo. Kita kasih kesempatan 1 kali lagi sama bini lo. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih ya semuanya. Pegang janji saya. Saya janji sama kalian semua. Saya akan kembaliin uang itu. Yaudah Bu, lepasin Bu. Yaudah bubar. Ya udah, ayo. Bayar ya. Awas lo kalau kok. Wow. Berani banget kamu, hah? Nekat banget kamu janji. Hah? Punya duit 13 juta. Punya. Sok jadi pahlawan. Bu. Apa sih? Kamu kemana sih? Pak, nggak usah kebanyakan janji ya. Kamu pikir 13 juta itu dikit? Bu, yang bisa memberikan kita uang sebanyak itu cuma Allah. Makanya kita minta sama Allah. Kesulitan sebesar apapun, kalau kita minta sama Allah, pasti bisa terselesaikan, Bu. Jangan cuma minta, tapi usaha. Saya udah bosan tau nggak? Kamu tuh bener-bener gak bisa diharapin, Pak. Aku mohon sama kamu, kita ini satu keluarga. Kalau ada masalah, kita selesai sama-sama, bukan kamu jalan sendirian seperti ini. Keluarga? Keluarga apa? Keluarga yang mana? Hah? Kamu tuh laki nggak guna, tau nggak? Nggak berguna, nggak bisa diandelin. Tahu? Bu. Kok? Jadi gimana, kok? Lu tahu kan? Tanpa lu ngomong, gue selalu bantu lu. Gue selalu kasih lu ya. Tapi sekarang gue tidak punya Louis sebanyak itu. Dan masa lu belat pakai bawa-bawa polisi. Gue takut urusan sama polisi. Masa iya kok nggak bisa bantuin saya? Hanya. Kalau lo mau gue bisa kasih lo satu solusi ya. Gue bisa kenalin lo sama kerabat gue. Dia orang pintar loh. Dia bisa bikin Louis jadi banyak. Louis 1 juta bisa jadi 10 juta. Maksudnya gandain uang gitu? Itu maksud gue. Lo mau kagak? Mau. Kalau lo mau, ada syaratnya. Ya udah deh, kok apapun syaratnya pokoknya saya penuhin. Pokoknya saya punya banyak duit, gak punya utang. Bapak. Ada apa sih? Ibu, Pak. Ibu. Pak, ibu lagi ngapain, Pak? Lani takut. Astagfirullahaladzim, Bu. Kalian ngapain sih di sini? Justru aku yang tanya sama kamu ngapain? Berhenti, Bu. Tobat. Minta ampun sama Allah. Yang kamu lakukan itu musyrik. Menyekutukan Allah. Udahlah, apapun yang aku lakuin selalu salah di mata kamu. Padahal aku ini berbuat untuk kebaikan keluarga kita, tau nggak? Bu, aku tahu kamu tertekan karena harus balikin uang warga di sini. Tapi bukan begini caranya. Kamu kalau minta apa-apa itu sama Allah. Cuma Allah yang bisa memberikan kita rezeki. Bukan dukun. Terus kapan kasihnya sama Allah? Hah? Kapan kasihnya? Buktinya apa? Kita masih tetap miskin kan? Terpuruk terus kan? Istighfar, Bu. Kamu keterlaluan ngomong kayak begitu. Justru Allah itu yang akan memberikan kita rezeki dari tempat yang kita nggak duga sebelumnya. Udahlah, aku tuh butuh solusi yang cepat. Dan ini akan memberikan kita solusi yang cepat. Bukan cuma memberikan kita uang, tapi uang kita akan dilipat gandakan. Astagfirullahaladzim, Bu. Kamu diperbudak setan. Diperbudak hawa nafsu kamu sendiri.
Mau dibawa kemana? Udahlah, nggak usah banyak mulut. Berangkas ini isinya uang. Dan besok duit ini akan menjadi banyak. Banyak. Gitu. Pak, apa yang kita harus lakukan, Pak? Lama-lama ibu akan menjadi stres. Jalan. Bang, lepasin bang, lepasin bang, lepasin bang. Ayo bang, sama-sama. Ya Allah, Engkau yang Maha Tahu segala kebenaran. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Ampunilah segala kesalahan hamba. Ampunilah hamba karena tidak bisa mendidik istri hamba menjadi seorang istri yang soleha. Ya Allah, hamba mohon ya Allah. Ampuni hamba karena hamba tidak bisa mempertahankan lagi pernikahan hamba. Hamba akan menceraikan istri hamba ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Trisno, Pak Trisno. Istri Bapak kecelakaan, Pak. Ya Allah. Assalamualaikum. Pak. Ya Pak. Istri Bapak kecelakaan, Pak. Kecelakaan, Pak? Iya, Pak. Sekarang ada di rumah sakit yang bawa Pak Darman. Kelihatannya istri Bapak korban tabrak lari. Masya Allah. Sebaiknya Bapak cepat ke sana. Istri Bapak luka parah, Pak. Ayo. Iya. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, tolong berkekuatan hamba untuk bisa menghadapi ujian-Mu ya Allah. Tolong kuatkan iman hamba. Lapangkanlah kesabaran dan keikhlasan hamba. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Dok. Dok, gimana keadaan istri saya? Secara medis, istri Bapak mengalami luka yang sangat serius dan sangat parah. Itu terutama di bagian kulit dan sarafnya, kedua kakinya juga patah. Begitu juga tulang pinggulnya, itu mengalami pergeseran yang jauh dan ini sulit untuk bisa kembali. Saya khawatir istri Bapak tidak bisa berjalan lagi. Kalaupun bisa, tubuhnya ada kemiringan ke sisi sebelah kiri. Astagfirullahaladzim. Yang saya cemaskan bagian dalam kepalanya. Itu ada tanda benturan yang keras
Dan benturan ini yang menyebabkan banyak gumpalan darah yang terus mengalir ke otaknya. Masya Allah. Bapak yang sabar dan banyak berdoa. Kami akan coba berusaha semaksimal mungkin. Terima kasih ya, Dok. Kalau begitu, saya permisi, Dok. Ayo, Ustaz. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا رب زدني علما نافعا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, aku tahu gimana perasaan kamu sekarang. Kaca. Ngapain kamu minta kaca? Kamu istirahat aja ya. Jangan banyak gerak. Kaca. Bu, ini aku, Bu. Bu, kamu tenang ya. Kamu tenang. Tadi itu kan aku udah bilang sama kamu. Kamu harus ikhlas. Gak mungkin sembuh. Kamu itu nggak boleh ngomong seperti itu. Kamu dengar. Kalau Allah mengendaki, ya biar kamu bilang nggak mungkin. Kalau memang Allah ingin kamu sembuh, besok pun kamu bisa sembuh. Insya Allah. Kamu harus yakin. Ya. Kamu yakin. Maafin ibu ya. Ibu bukan ibu yang baik. Kamu nggak boleh ngomong begitu. Ibu kurang ajar. Ibu gila harta. Bu. Insya Allah, aku itu udah maafin kamu. Ya Allah, hamba mohon, sembuhkanlah istri hamba, sehatkanlah badan dia. Ya Allah, hamba udah ikhlas dengan apa yang terjadi sama istri hamba. Hamba udah maafin semuanya.
Hamba mohon ya Allah, kembalikan istri hamba di tengah keluarga kami. Jadikan dia istri yang baik, soleha, dan menjadi cahaya buat keluarga kami. Pelan-pelan aja, Bu. Ibu harus makan biar ibu sehat dan kuat. Yang banyak ya, Bu. Biar ibu bisa cepat sembuh. Bu, kamu apa? Biar aku bantu. Ibu. Wow. Sholat. Mau sholat? Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu aku bantu kamu wudunya saya banyak. Maafin Ibu ya, Pak. Bu, aku kan udah bilang, aku udah maafin kamu. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Karim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ampuni segala dosa hamba-Mu, Ya Allah. Bu? Bu? Berilah Bu? kami ilmu yang Bu? bermanfaat, Ya Rabb. Dokter! Suster! Dokter! Bu, ada apa, Pak? Tolong istri saya, Dok. Istri saya kenapa ini, Dok? Saya akan coba periksa dulu ya. Amalan-amalan ibadah yang Kau terima, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Maaf, Pak. Ibu sudah tidak ada, Pak. Mas Tresno, alhamdulillah istrimu insya Allah termasuk husnul khotimah. Karena sudah punya niatan untuk bertobat, untuk melaksanakan sholat walaupun baru ucapan. Dan insya Allah Neng Yanti termasuk wanita yang dirindukan surga. Doain mama ya sayang. Kerjain sholat biar jadi anak solihah ya nak. Sebab pada saat manusia itu wafat, 3 hal yang dibawa ke alam akhirat. Pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang manfaat, yang ketiga doa dari anak yang saleh. ووافقني
العالمين عملا